Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. Ma yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ibadallah waswikum wa nafsi wa iyyakum anittaqullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan dan mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, sehingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita untuk menghadiri salat maghrib secara berjamaah di Masjid Al-Manar Gelundengan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bagaimana kabar jamaah sekalian? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkahi usia kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan karunia berupa keistiqomahan, dan semoga Allah menerima semua amal soleh kulalan panjenengan selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita, masih berkaitan tentang perang Uhud, di mana perang Uhud merupakan babak penyisihan atau perang untuk penyisihan, untuk menyisihkan siapakah orang-orang yang benar-benar beriman dan menyisihkan siapakah orang-orang yang munafik. Ketika di awal perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Uhud, nampak 300 orang di kalangan mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik ke kota Madinah. Maka itulah munafik tulen, munafik murni, munafik asli. Namun ternyata di tubuh kaum muslimin masih ada beberapa orang yang memiliki sifat munafik. Maka ketika pertempuran terjadi, Allah kembali menyisihkan siapa di antara mereka yang munafik dan siapa yang benar-benar beriman. Karena Allah tidak ridha memberikan kemenangan kepada orang-orang munafik, maka Allah betul-betul ingin menyisihkan mereka dan betul-betul menyaring siapa yang benar-benar beriman dengan iman yang sejati kepada Allah dan Rasulnya, dan siapa yang
memeluk agama Islam hanya untuk mendapatkan harta, mendapatkan keamanan, ataupun mendapatkan ya keinginan-keinginan dunia. Maka ketika peperangan terjadi, beberapa pasukan pemanah turun dari atas bukit, tidak mengindahkan pesan dari pimpinan mereka, dan juga tidak mengingat atau tidak mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tinggal di atas bukit. Nah, mereka yang turun adalah orang-orang yang dalam dirinya ada kemunafikan. Begitu juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdesak, Rasul memanggil-manggil beberapa orang yang lari dari pertempuran, maka mereka yang lari tidak mau kembali setelah dipanggil oleh Rasul, maka mereka juga munafik. Maka akhirnya tersisalah orang-orang mukmin yang sejati di antara para sahabat di kala itu. Maka kaum muslimin di setiap masa, di setiap zaman akan terus ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan yang mereka akan selalu menjadi bumerang, menjadi penyakit dalam tubuh orang-orang yang beriman. Maka saksikanlah sekarang banyak orang-orang munafik yang demi mendapatkan rupiah mereka rela menjual agamanya, mereka rela ya mengolok-olok, menghujat, menghina, mencaci para ulama, mereka rela ya menukar akidahnya dengan dunia. Nah, itulah orang-orang munafik. Itulah orang-orang munafik. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya Allah itu memberikan informasi alam gaib kepada hamba yang Dia ridhoi di antara para rasul dan nabi, sebagian berita gaib. Namun Allah juga ingin membuktikan kepada orang-orang beriman yang tidak mengetahui masalah gaib tentang siapa saja di kalangan mereka yang munafik. Sebab nifak itu amalan hati. Orang munafik itu kan berwajah dua. Dohirnya itu beriman, muslim, namun hatinya benci kepada Islam, hatinya memusuhi Islam. Sehingga kita sulit mengetahui mana yang munafik di antara kaum muslimin dan mana yang betul-betul beriman. Kecuali Rasulullah. Rasul dipilih oleh Allah dan diberi kabar gaib. Rasul tahu siapa di antara penduduk kota Madinah yang munafik. Rasul sudah tahu itu semua. Nah, adapun sahabat nggak ngerti. Makanya dengan adanya perang Uhud ini, akhirnya mereka tahu, oh ini yang 300 kemarin itu munafik semua. Oh ini yang sibuk ya, mencari harta rampasan perang, yang tidak mau taat kepada perintah Rasul, ini kena munafik juga. Oh ini yang kabur meninggalkan Rasul, ketika dipanggil nggak kembali, nggak menyaut, nggak menoleh, berarti munafik juga. Maka dari sinilah orang beriman baru tahu, oh ini toh orang munafik. Oh seperti ini toh ciri-ciri orang munafik. Nah begitu kaum muslimin. Adapun Rasul nggak kaget. Rasul sudah tahu sebelumnya, karena Rasul sudah dapat informasi bocoran siapa-siapa yang munafik di kalangan penduduk kota Madinah di kala itu. Adapun kita orang biasa nggak ngerti, kecuali dengan tanda-tanda atau ciri-cirinya. Nah begitu kaum muslimin. Mari kita lihat ayat 179 dari surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabisa minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi. Walakinna Allaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Fa aminu billahi wa rusulihi. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim."
Artinya maka Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu liyadharul mu'minin, akan membiarkan orang-orang yang beriman ala ma antum alaihi, sebagaimana dalam keadaan kamu sekarang. Yakni Allah nggak pingin orang beriman campur dengan orang munafik, sebab kemunafikan itu dapat mengotori orang-orang beriman, dapat nulari orang beriman. Sifat munafik itu seperti istilahnya duri dalam tulang, atau dengan kata lain seperti sebuah virus yang ini mudah sekali untuk menggerogoti orang-orang beriman yang masih sehat keimanannya. Nah, makanya kita lihat orang-orang munafik seperti para buzzer rupiah itu, seperti Abu Janda dan teman-temannya itu, lihat pekerjaannya merusak ya keyakinan orang beriman ya, melemahkan semangat orang beriman, gembosi orang beriman. Makanya Allah nggak pingin orang beriman itu ya bercampur dengan orang munafik. Makanya di sini Allah menggunakan kalimat maka Allah liyadzara. Dalam ilmu nahwu ketika ada ma ya, manafiyah, kemudian ada lam setelahnya li, maka Allah liya itu menunjukkan lam juhud namanya. Lam juhud artinya lam untuk mengingkari, lam untuk menolak ya. Lam untuk menolak ya. Jadi Allah ingin menolak orang-orang munafik itu campur dengan orang beriman. Nah, itu maksudnya. Dan Allah nggak setuju ya, ketika ada kemunafikan di tengah-tengah orang beriman. Nah, begitu maksudnya. Maka Allah liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi, hatta sehingga yamizal khabisa minat thayyib, sehingga Allah membedakan yang buruk dan yang baik. Masya Allah ya, Allah menyebut kemunafikan dengan khabis ya, dan Allah menyebut keimanan dengan thayyib, sebagaimana Allah berfirman dalam surah yang lain ya, al-khabisat lil khabisin wat thayyibat lit thayyibin ya, wanita yang buruk baik itu sifatnya ataupun akhlaknya itu hanya cocok untuk laki-laki yang buruk juga. Adapun orang yang baik cocok untuk orang yang baik. Nah, idealnya ketika Anda hendak menikahkan putra-putri Anda, maka ketika putri Anda itu seorang wanita yang baik agamanya, akhlaknya ya, kemudian kepribadiannya, maka dia hanya pantas bersanding dengan laki-laki yang juga baik. Ketika anak Anda yang laki-laki itu baik ya, maka dia hanya pantas bersanding dengan orang yang baik. Nah, itu ya idealnya. Makanya orang munafik itu kan khabis. Enggak mungkin orang munafik akan campur dengan yang thayyib. Ya, sebab inilah Allah mengadakan perang Uhud untuk menyaring, untuk menyisihkan siapa yang betul-betul ya thayyib keimanannya, siapa yang khabis ya. Wa ma kana Allah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya liyubli'akum alal ghaib, Allah tidak akan memperlihatkan kepadamu hal yang gaib. Walakin Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yajtabi, memilih mir rusulihi, di antara rasul-rasulnya, may yasha, siapa yang dia kehendaki. Yakni nanti kita jelaskan panjang lebar ilmu gaib itu ada berapa macam. Maka ilmu gaib yang seperti apa yang hanya menjadi hak Allah, dan ilmu gaib seperti apa yang nanti akan dibocorkan kepada hamba-hamba pilihan Allah. Naam. Kita lanjutkan dulu. Fa aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan Rasul-Rasulnya. Wa in tu'minu, dan jika kalian beriman, wa tattaqu, dan bertakwa,
falakum, maka bagi kalian ajrun azimun, pahala yang besar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat tafsiran dari ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di antara tujuan ya dari peperangan Uhud dan di antara hikmah kekalahan kaum muslimin pada perang Uhud. Sebagaimana sudah kita sampaikan di awal dengan panjang lebar ya, beberapa hikmah dan beberapa sebab-sebab kenapa kaum muslimin kalah pada perang Uhud dan sebagainya. Nah, kemudian di sini lebih dijelaskan lagi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak menginginkan orang-orang yang beriman itu bercampur dengan orang yang munafik. Jadi orang munafik itu sulit untuk menghadapinya, serba salah menghadapi orang munafik, karena mereka itu zahirnya menampakkan keislaman. Bahkan mereka ketika bertemu dengan kita, Masya Allah, dia mengatakan, saudaraku, kita dipeluk, kita dipuji, ada apa yang bisa saya bantu, silakan sampaikan kepada kami. Di hadapan kita Masya Allah manis sekali, namun di belakang dia mengatakan hancurkan dia, bunuh dia, ya, dan sebagainya, tenggelamkan dia, dan sebagainya. Namun ketika berjumpa dia menyatakan, aku orang beriman seperti engkau beriman. Masya Allah, ya, Masya Allah. Ini nggak usah kaget. Dalam surat Al-Baqarah ayat 14 Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila orang munafik berjumpa dengan orang beriman, mereka mengatakan, kami juga orang beriman seperti kamu beriman. Namun ketika mereka kembali kepada teman-teman mereka sesama munafik ya, yang sama-sama khabis, mereka mengatakan, ya, kami tadi hanya mengolok-olok orang yang beriman. Kami tetap di atas kemunafikan, kami tetap di atas ya kesyirikan, kami tetap di atas kekufuran, dan kita akan menghancurkan orang beriman nanti bersama-sama. Nah, begitu Pak, di belakang kita. Itulah orang munafik. Dan ini masalah hati. Makanya perlu pembuktian langsung dari Allah dengan tindakan langsung. Apa itu? Perang. Sebagaimana kita ingin menguji teman. Kalau teman tertawa bersama itu banyak, tapi teman menangis bersama itu sedikit atau jarang. Betul kan? Nah, coba ketika Anda sukses, orang akan mendekat semua kepada Anda, ya, betul ya? Nah, tapi ketika Anda jeblok atau ketika Anda mengalami ya kehancuran ekonomi, Anda akan dijauhi. Enggak ada yang mau tertawa bersama lagi, ya. Nah, makanya orang munafik seperti itu, Pak. Jadi kalau ada teman yang ketika Anda senang itu, Masya Allah, raket sama Anda, dekat, hati-hati ini. Tapi ketika Anda itu sedang bangkrut, dia malah menjauh, nggak tahu ngetok meneh. Nah, ini jelas bukan teman yang sejati ini. Nah, maka kaum muslimin, itulah diantara hikmah perang Uhud. Kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud? Nah, ternyata Allah ingin yamizal khabis, Allah ingin ya memisahkan yang buruk, yakni orang-orang munafik dengan sifat-sifatnya, ya, minat thayyib, dari yang baik, yakni orang-orang yang beriman. Ya. Nah, begitu kaum muslimin, ya. Kemudian ya, Allah berfirman di sini, wa ma kana Allah liyudli'akum 'alal ghaib. Allah tidak akan menampakkan kepada kalian perkara gaib. Jadi Allah itu zat satu-satunya yang tahu perkara gaib. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Jin, ya, ayat 26, alimul ghaibi, dia mengetahui yang gaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan, dan tidak akan ditampakkan ya kepada seorang pun masalah alam gaib. Berarti kalau ada orang ngaku-ngaku tahu yang gaib, berarti dia itu kahin, dukun. Nah, itu dukun atau arraf, tukang ramal. Nah,
Jadi kalau ada orang ngaku tahu yang gaib misalnya, orang itu mengatakan tahun 2024 yang menjadi presiden si fulan misalnya. Nah, berarti dia dukun dan arraf, tukang ramal. Nah, ini nggak boleh dipercaya. Nggak boleh dipercaya. Di zaman Nabi sudah banyak seperti itu. Makanya Nabi memberikan penegasan dalam hadis Muslim, hadis Ahmad, Abu Dawud, Nasai dan banyak lagi, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu, barang siapa yang datang kepada dukun atau tukang ramal, fasa'alahu an syai', lalu bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, lalu dia membenarkan ucapan si dukun tersebut atau tukang ramal, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Nah, jadi sholatnya nggak diterima 40 hari. Nah, Masya Allah ya, ngeri sekali. Ngeri sekali ancaman bagi mereka yang datang kepada dukun dan bertanya serta membenarkan apa yang disampaikan oleh si dukun tersebut. Nah, kemudian illa manirtadha, kecuali orang yang Allah ridhoi, mir rasul, dari para rasul, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi wa rasada. Jadi di antara orang-orang yang Allah pilih dari para rasul itu ada yang diberi bocoran tentang alam gaib dan tentang peristiwa gaib, seperti Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tahu siapa yang munafik di antara penduduk kota Madinah, dan beliau tahu beberapa hadis menyebutkan tentang peristiwa masa depan. Seperti Nabi mengatakan, akan datang nanti di akhir zaman wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah, terbukti sekarang banyak orang berpakaian tapi telanjang. Kalau nggak percaya, Anda lihat para wanita yang pakai celana ketat itu, kalau celananya warna kulit, pasti Anda mengira dia telanjang. Kenapa? Karena sudah ngapret seperti lontong jadi sudah press body. Makanya dari kejauhan kalau itu celananya yang ngepres itu warna kulit, Anda akan mengira dia telanjang. Itu betul, itu nggak bohong ya. Nah, itu sudah Nabi sebutkan jauh-jauh hari. Kemudian Nabi mengatakan akan muncul di akhir zaman orang yang menghalalkan khomer, menghalalkan perzinahan, itu akan muncul. Apalagi sekarang Anda mungkin sudah lihat berita terbaru di Thailand. Thailand tuh sekarang ganja dilegalkan. Bahkan Menteri Pertanian Thailand membagikan ratusan ribu bibit ganja kepada warga Thailand. Masya Allah, ganja Pak di sana sudah legal. Bahkan narapidana mantan penyebar pengedar ganja dibebaskan semua, karena ganja sudah halal di sana, sudah resmi legal. Maka warga-warga sawahnya ditanduri ganja nggak ada masalah. Pertanyaannya, mereka betul alasannya untuk kesehatan, untuk bahan makanan, untuk bumbu Tapi saya nggak yakin kalau ganja itu pasti kedepannya akan disalahgunakan. Nanti kalau panen sudah melimpah, panen meruah, panen ganja kabeh negoro, kan otomatis akan dibuang keluar. Masa rakyatnya suruh makan ganja tiap hari? Kan nggak mungkin. Pasti diekspor itu Nanti di antara sasarannya Indonesia. Kalau sudah masuk ke Indonesia, wah hati-hati Mungkin jenengan masih ingat hancurnya negara-negara dulu itu, seperti Andalus, Spanyol, pernah dikuasai Islam berabad-abad yang ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad itu akhirnya apa? Hancurnya mereka dengan dimasukkan ganja, opium kepada negara tersebut. Akhirnya pemuda-pemuda Islam sibuk menghirup opium, ganja, kemudian dimasukkan tarian-tarian barat dan sebagainya. Lalu setelah itu mereka sudah nggak mau belajar Islam, tiap hari bersenang-senang kemudian mereka dihancurkan oleh salibis, kan begitu ceritanya. Nah, bisa jadi negara kita sekarang
dengan pemudanya diracuni dari berbagai sisi, dari internet ya, dari tontonan-tontonan di televisi. Lihat, waktu maghrib itu kan otak istirahat dan cerdas, itu mudah menangkap ya, sebuah pelajaran, sebuah materi. Namun ternyata di televisi apa yang ditampilkan, Masya Allah, nggak ada tuntunannya di sana ya, murni tontonan yang merusak generasi bangsa. Alhamdulillah ada sedikit di antara kaum muslimin ya, beberapa orang ini yang masih mau ya, menyempatkan diri untuk menghadiri majelis ilmu, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan, kita semua diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu ya, menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jadi kaum muslimin ya, di sini Allah tidak akan menampakkan perkara gaib kecuali di antara orang yang diridhoi dari para rasul. Kemudian ya, wa yajtabi, dan Allah memilih di antara rasulnya siapa yang diberi informasi gaib tersebut ya. Mirusulihi mayyasha, yang dia kehendaki. Maka fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, yakni wujudkan keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya ya. Jadi kita wajib mengimani Allah dan Rasul. Semua yang datang dari Allah dan Rasul harus kita terima, harus kita benarkan, harus kita yakini ya. Bahkan di awal Al-Quran Allah mengatakan, dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali dalam Al-Quran ini. Maka yang datang dalam Quran, yang dihalalkan oleh Quran kita halalkan, yang diharamkan Quran kita haramkan ya. Yang Rasul sampaikan kepada kita, kita yakini ya, sami'na wa ata'na wa sodakna, kita mendengar, kita mentaati, dan kita membenarkan. Nah begitu ya. Jadi itulah pembenaran yang sempurna, tasdiqut tam. Bukan hanya membenarkan, tapi wal inqiyad, menerima ya, wal id'an, tunduk patuh ya, biduni i'tiradin, tanpa menentang. Walaupun mungkin apa yang Rasul perintahkan kepada kita kayaknya nggak logis, kayaknya tidak masuk akal. Yakini bukan syariat yang tidak sempurna, tapi akal kita yang penuh dengan kekurangan ya, akal kita yang terbatas. Maka dahulukan jiwa sami'na wa ata'na. Ketika Rasul memerintah dan tidak menyebutkan hikmah dari sebuah perintah, yakini itu pasti baik. Ketika Allah dan Rasul melarang sesuatu dan tidak menyebutkan hikmah larangan itu, yakini itu pasti yang terbaik. Sebab Allah sayang kepada kita, Rahman Rahim ya, yakini itu. Semua yang Allah perintahkan untuk kebaikan kita, semua yang Allah larang untuk kemaslahatan kita. Allah nggak akan mendolimi kita. Pahami itu Pak, pasti itu kebaikan untuk kita. Nah itu prinsip kita. Semua qada Allah kita imani, kita yakini. Semua takdir Allah kita imani, kita yakini. Semua hukum syariat ya, kita terima dengan lapang dada, dengan penuh ya, kecintaan, ketundukan, kepatuhan. Nggak ada sedikit pun keraguan dan penentangan dalam syariat tersebut. Nah begitu kaum muslimin. Dan inilah ya keadaan orang mukmin yang sejati, tunduk patuh kepada perintah Allah yang bersifat kauni, sunatullah, maupun perintah Allah yang bersifat syar'i, agama. Semua kita tunduk dan patuh kepadanya ya. Nah itulah iman yang hakiki. Wa rusulih, dan iman kepada semua rasul. Jadi rasul itu adalah seorang laki-laki yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk mendapatkan wahyu, kemudian mengamalkan wahyu itu dan mendakwakan wahyu itu dan menyampaikan kepada seluruh manusia. Itu rasul. Nah, dan kita wajib iman kepada semua nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul. Gak boleh kita membeda-bedakan. Gak boleh kita iman kepada salah seorang rasul mendustakan yang lain. Gak boleh. Kita wajib iman kepada semua nabi dan rasul.
Nah, begitu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagaimana Ustadz iman kepada Rasul selain Nabi kita Muhammad, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengimani semua Nabi dan Rasul itu benar utusan Allah. Mereka mendapatkan wahyu, ada yang mendapatkan kitab seperti Taurat, Zabur, Injil ya. Kemudian kita membenarkan syariat mereka, namun kita tidak mengamalkan syariat mereka. Kenapa? Sebab kita nggak diperintahkan untuk mengikuti syariat mereka, kecuali yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasi untuk kita laksanakan. Nah, adapun iman kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, kita iman secara totalitas ya kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menerima dan tunduk patuh kepada semua perintah-perintahnya, menjalankan semua syariat-syariatnya, ya, menjalankan semuanya berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kepada selain Nabi kita cukup kita mengimani ya keberadaan mereka, wahyu yang diberikan kepada mereka, mengimani ajaran mereka, namun tidak menerima atau tidak menjalankan ajaran mereka. Tapi kalau kepada Nabi kita selain membenarkan, menerima, tunduk patuh, wajib menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibadah kita kepada Allah nggak akan diterima kalau tidak terpenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mutaba'ah. Dan mutaba'ah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah terwujud kecuali ya, apabila ibadah yang kita lakukan sesuai dengan syariat dalam 6 perkara ya. Masih ingat ya? Dulu pernah kita jelaskan. Saya ulangi, mutaba'ah kita, ittiba kita, mengikuti kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan terwujud kecuali apabila kita beribadah sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya, yang disyariatkan oleh Rasulullah itu ya harus memenuhi 6 perkara. Yang pertama sebab, yang kedua jenis, yang ketiga ukuran, yang keempat adalah kaifiyah, tata cara, yang kelima adalah waktu, yang keenam adalah tempat. Nah, contoh sebab misalnya ya. Dalam beribadah ya, dalam beribadah kita harus ya mengikuti yang Nabi contohkan ya. Sebab ya, ada sebab ya. Ada jenis. Artinya sebab itu apa? Kita ketika menjalankan ibadah sebabnya apa? Nah, begitu. Kalau nggak ada sebabnya kita nggak boleh menjalankan. Nah, misalnya ya, di malam Rajab itu ada sebagian orang yang sholat tahajud, sholat tertentu, sholat raghaib dan sebagainya ya, nah, itu kan sebab itu. Ketika ditanya kenapa ada sholat raghaib, karena ada sebab. Apa sebabnya? Malam Rajab. Baik, sekarang pertanyaannya, pernahkah Nabi mencontohkan itu? Nggak pernah. Kalau nggak pernah, ya jangan dilakukan. Kan begitu ya. Ada juga orang ya di satu tempat itu adzan sebelum salat Id ya. Saya kaget waktu itu. Saya mendengar langsung di telinga saya di sebuah desa di Kalibaru di Terongan ya. Ketika hendak salat Id ya, kita sedang berangkat ke tanah lapang salat Id, ada adzan itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, salat Id ada adzannya, terus ada iqamahnya. Loh, nah ini kan ketika kita tanyakan, loh Pak, kok ada ini? Padahal Rasul itu ketika hendak salat Id nggak pernah mencontohkan adzan dan iqamah. Padahal sebabnya ada. Apa itu? Salat Id, salat berjamaah. Pendorongnya itu, pendorongnya salat berjamaah. Kemudian penghalangnya nggak ada. Yang menghalangi Nabi adzan nggak ada. Nabi bisa saja adzan waktu itu karena nggak ada yang menghalangi. Dan pendorongnya ada. Ya, itu apa? Salat mengumpulkan manusia. Namun Nabi nggak melakukan. Maka ketika itu kita nggak boleh membuat tata cara sendiri. Nah itu. Kemudian yang kedua jenis. Artinya apa? Ketika kita hendak melakukan ibadah zakat misalnya, jenisnya sudah ditentukan. Zakat
makanan pokok. Kalau kita kan beras ya, itu berapa ukurannya, kemudian jenisnya apa sudah tentukan. Kurban misalnya yang akan datang, Nabi sudah menentukan jenisnya. Apa itu? Bahimah, binatang ternak. Apa saja? Onta, sapi, kambing, domba atau kambing kacang ya. Kan begitu ya. Nah sekarang bolehkah berkorban dengan selain itu? Nah nggak boleh. Kenapa? Nabi sudah menentukan jenisnya. Misalnya korban ayam jago misalnya, nggak boleh. Atau dinosaurus, nggak boleh. Nah jadi atau gajah, nggak boleh. Sebab Nabi sudah menentukan jenisnya. Nah kemudian ukuran. Ya, ketika Anda nggak melakukan zakat, sudah ada ukurannya. Ya, sudah ada kadar ukurannya. Maka Anda nggak boleh melebihi ukuran ini. Termasuk sholat duhur, Nabi sudah membuat ukuran itu 4 rakaat. Kita nggak boleh menambah. Termasuk zakat, ya. Nabi sudah menentukan ukurannya. Untuk zakat pertanian, ya itu 10%. Kalau murni air hujan atau air sungai. Kalau menggunakan pengairan berapa persen? 5%, betul ya? Kalau menggunakan 50-50, kadang diesel, kadang pakai air curah hujan, kadang pakai air sungai, ya maka 7,5%, kan begitu ya? Nah, itu sudah ada ukurannya. Nah, zakat mal, ukurannya 85 gram emas murni. Ya. Kemudian sudah memenuhi satu haul ya, 1 tahun. Nah, seperti ya. Kemudian yang keempat caranya. Nah ini, Anda nggak boleh buat cara sendiri, harus mengikuti yang Nabi contohkan. Yang kelima, zaman, waktu. Nabi sudah menentukan puasa Ramadan hanya di bulan Ramadan. Wukuf ya hanya tanggal 9 Arafah. Sudah ditentukan waktunya. Anda nggak boleh ikut program umroh plus ya, wukuf. Nah, kan ada kan seperti itu. Umroh plus wukuf di Arafah. Nah, ini ada di Jakarta, saya pernah baca iklannya. Ya, umroh plus wukuf di Arafah. Masya Allah, ini cerita nih, so umroh di luar Dzulhijjah tanggal 9. Nah, orang saya nggak ngerti seneng, enak rek, melok travel iko, enak wukufin pada Arafah. Masya Allah ya. Nah, kemudian yang keenam, makan tempat. Nabi sudah menentukan wukuf tempatnya di Arafah. Maka nggak boleh wukuf di luar Arafah. Apalagi wukuf seperti orang Syiah di mana? Di Karbala misalnya, nggak boleh. Apalagi seperti Adi Armando, ya, sudah nggak usah haji, wukuf bisa jadi mana saja. Masya Allah, ini ajaran mana ini ya? Kok bisa wukuf di Garut, di Jember dan sebagainya? Nah, ini ajaran nggak jelas ini. Nah, itulah kaum muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi beriman kepada Rasul harus dengan ya sempurna keimanan kita ya, sami'na wa ata'na. Kalau memang kita lemah belum bisa mengamalkan, ya sudah kita akui kita lemah begitu ya. Nah, setelah kita mewujudkan iman kepada Allah dengan iman yang benar, yaitu kalau iman kepada Allah kan iman kepada wujud Allah, iman kepada rububiyah Allah, iman kepada uluhiyah Allah, iman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara di sini ya. Iman kepada wujudnya Allah, iman kepada rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Kalau kita sudah mewujudkan keimanan kepada Allah dan Rasul dengan iman yang benar, ya, wa in tu'minu, dan jika kamu beriman, ya, yakni beriman dengan hatimu, bertakwa dengan anggota tubuhmu, ya. Sebab iman bukan hanya ucapan, Pak. Aku beriman, tapi nggak pernah dibuktikan dengan anggota tubuh. Aku beriman tapi nggak pernah sholat jamaah di masjid misalnya. Padahal ciri-ciri orang beriman itu diantaranya memakmurkan masjid. Ngaku beriman tapi nggak tahu poso misalnya. Nah ini nggak bener. Nah, jadi iman itu ya pasti pasangannya amal soleh. Ya, makanya iman di sini ya diwujudkan dengan bertakwa kepada Allah, dengan melakukan perintah-perintah dan menjauhi semua larangan. Maka apa yang kita dapatkan? Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Maka bagimu pahala yang besar, ajr. Ajr itu kan upah ya, bayaran, ongkos. Nah, ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ajr yang bermakna sawab atau pahala.
Kenapa pahala dinamakan ajr atau upah atau bayaran atau ongkos atau gaji? Kata ulama, dinamakan pahala dengan ajr atau upah itu diantara bentuk ya pemuliaan dan bentuk ya pengutamaan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu ya sedang memperkerjakan kita dan kita akan mendapatkan gaji atau bayaran dari pekerjaan kita. Nah, begitu. Dalam surat yang lain Allah menyebut ya dengan istilah pinjaman. Allah menyebut dengan istilah pinjaman. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan melipat gandakan bayarannya untuknya. Ya. Masya Allah ya, di sini Allah menggunakan istilah pinjaman. Padahal semua harta yang ada pada kita milik Allah. Tapi Allah untuk memberikan motivasi kepada kita, semangat kepada kita agar mau berinfak, mau beramal soleh, bersedekah, Allah menggunakan bahasa pinjaman. Nah, sama dengan tadi. Ketika kita mau beramal soleh, beriman, bertakwa, Allah akan memberikan ajr, memberikan bayaran kepada kita. Masya Allah ya. Nah, maka kaum muslimin bersemangatlah dalam beramal, sebab menjadi hak Allah, kewajiban Allah untuk mengembalikan apa yang Dia pinjam dari kita, atau kewajiban Allah untuk memberikan upah kepada kita yang sudah beramal soleh. Maka dikatakan dalam surah An-Nisa 123, may ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang mengerjakan amal keburukan, yujza bihi, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasyira, dan dia tidak akan mendapati ya selain Allah penolong dan pelindung. Wa may ya'mal minas solihat, dan barang siapa mengerjakan amal-amal soleh, min dzakarin au unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, faulaika yadkhulunal jannata, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk calon penghuni surga. Kemudian yang terakhir, setelah kita tahu pahala disebut dengan ajr, dengan upah, bayaran ya, untuk menunjukkan pemuliaan dan juga menunjukkan pasti akan dibalas, Allah tutup dengan kalimat azim, besar. Sifat azim di sini disandarkan kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan pahala itu betul-betul luar biasa. Sesuatu yang besar yang disandarkan kepada yang maha besar, Allah azim, al-azim, yang maha besar, ini menunjukkan besarnya sesuatu tersebut. Berarti pahalanya besar sekali, gede, banyak. Nah, begitu ya. Nah, maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah pasti luar biasa. Kalau nggak percaya, coba Anda lihat Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis Al-Bukhari nomor 834 dan Muslim 2705 pernah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sebuah doa yang akan saya baca di dalam sholat. Maka Rasul mengajarkan doa yang mulia kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Perhatikan dalam petikan doa ini, Nabi mengajarkan faghfirli, ampunilah aku, maghfiratan, ampunan, min indika, dari sisimu ya Allah. Ketika diidofahkan kepada indiyatillah ya, kepada sisi Allah, ini menunjukkan ampunan yang besar sekali. Sama dengan pahala tadi, ketika disandarkan kepada azim, Allah yang maha agung, maka menunjukkan pahalanya nggak main-main Pak, besar sekali. Maka berbahagialah Anda dipilih menjadi orang yang beriman dan mampu beramal solih. Itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah,
sanjunglah Allah, jangan durhaka kepada Allah. Enggak semua hamba dipilih untuk dapat melakukan amal solih seperti saat ini, enggak semuanya kaum muslimin. Maka ini nikmat yang besar, alhamdulillah. Baik, saya kira itu ya untuk fawaid kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang, termasuk tentang penjelasan ilmu ghaib. Ya, insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf, tanya jawab tidak kita buka dulu, karena saya juga agak ngantuk dari tadi. Mungkin kurang istirahat ya. Karena sekarang musim memasukkan nilai lewat HP, tulisannya cilik-cilik, meripate keju. Semoga ini bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Kalau ada pertanyaan mendesak bisa datang ke Ustadz Iqbal hafizahullah, beliau siap untuk membantu. Nah, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasma'un. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.